Oke, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini. Tuhan menyatukan seluruh kami dari beragam tempat. Kami boleh bersama-sama punya waktu untuk belajar kebenaran firman. Dan hamba sungguh berdoa, Tuhan memberkati kami, Tuhan memimpin kami, sehingga seluruh kami dapat memahami dan berinteraksi dengan baik. Mohon Tuhan juga beranugerah kepada hamba-Mu. Tuhan tolong juga connection internet di setiap tempat kami semua berjalan dengan baik, dengan lancar. Dengar doa kami Tuhan, berkati saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Senang sekali ya bisa sama-sama dengan teman-teman The Mission. Ya, dan satu hal ya saya sangat appreciate ya, saudara, luar biasa sih. Artinya terus konsisten puluhan tahun The Mission boleh ada. Dan yang saya senang dari The Mission, selalu di dalam sesi itu kemudian kita boleh interaksi banyak ya, dan dengan pertanyaan saudara itu akan memperkaya kita, dan saya sangat berharap hari ini juga demikian ya. Saudara silakan feel free bertanya, kita boleh berinteraksi satu sama lain, dan berharap bukan hanya saya nantinya, ada rekan-rekan yang saya tahu juga banyak belajar, bisa saling melengkapi juga ya. Oke, saya akan langsung saja, saya akan share screen di sini. Berharap ini cukup bisa rekan-rekan bisa ngelihat ya screen-nya sekarang ya. Bisa, Pak. Oke, thank you so much, thank you. Sebentar saya untuk video. Oke. Subjek kita hari ini berkaitan dengan spirituality dan religiosity sebenarnya ya. Kita bicara mengenai dua kata ini, spiritual sama religious. Nah, rekan-rekan, saya ingin kita mulai dengan beberapa ya pengertian yang sederhana dulu deh. Ya, kenapa dua kata ini ada begitu, atau apa perbedaan dua kata ini sih sebenarnya? Nah, ketika bicara mengenai religion ya, bicara mengenai religiosity, bicara mengenai agama, maka suka nggak suka kita bicara mengenai sebuah institusi sih sebenarnya. Ya, jadi ada satu agama yang baku, dan otomatis ketika kita bicara religion atau religiosity, kita bicara mengenai format keagamaan. Jadi semua agama apapun, kita tidak bicara mengenai Kristen. Ya, ini dua istilah yang sebenarnya istilah yang common ya, istilah yang umum. Semua dunia ya bicara agama ya begini. Ya, bicara religiosity adalah bicara mengenai begini. Ada sebuah institusi, entah agama Hindu, agama Buddha, agama Muslim, agama Kristen, ya Katolik dan sebagainya. Ada institusinya, dan otomatis ada segala formatnya, entah format ibadah, format kemudian berdoa, format memberi, tata cara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu bicara mengenai religion. Nah, sedangkan spirituality sebenarnya lebih bicara mengenai satu keberadaan hati terdalam seseorang, dan hati ini menjadi simbol utama daripada dirinya yang mencoba menghidupi realitas agama tadi. Ya, jadi boleh saya katakan spirituality ini sebenarnya motor daripada agama. Ya, kalau agama tanpa spirituality, karena ini motornya, maka agama itu hanya menjadi sebuah institusi yang mati. Ya, itulah sebabnya kita bicara mengenai gereja-gereja di Eropa misalnya. Eropa mostly ya mungkin sampai sekarang ya, saya nggak tahu data statistik terakhir, karena ya banyak imigran di sana sini. Data statistik terakhir kita akan katakan ini negara Kristen. Nah, ketika bicara negara Kristen, kita bicara religionnya, kita bicara institusinya, kita bicara formatnya. Tapi betulkah motor itu masih ada? Keberadaan hati terdalam daripada mereka yang beragama Kristen di Eropa itu, diri yang terdalam itu betul menghidupi nggak? Menjadi satu motor nggak? Nah, sorry to say, harus kita katakan kecenderungan di Eropa, religionnya ada, spirituality-nya itu cenderung hilang. Sehingga akhirnya kita dapati kayak Eropa, agama itu kan menjadi agama yang mati jadinya, ya, hanya menjadi museum. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, sebenarnya antara religion and spirituality itu dua hal yang mestinya kalau kita lihat memang kita boleh bedakan ya, tetapi dua hal ini dua hal yang harus saling kayak ada bagian arsiran yang saling apa tuh, saling
saling menyentuh lah begitu. Jadi bagian spiritual itu harus ada religion. Nah, religion juga harus ada spirituality. Ya, karena itu motornya tadi. Ya. Nah, nantinya kita lihat kecenderungan yang terjadi sekarang ini, realitas packaging daripada religion itu tuh udah menjadi apa ya, mencair ya. Jadi misalnya ada agama-agama, katakanlah misalnya berapa tahun lalu tuh dengan istilah New Age movement begitu loh. Ya, jadi bentuk religionnya, bentuk institusinya tuh mulai cair ya, mulai cair begitu loh. Tetapi esensinya mereka tekankan kepada spirituality-nya. Atau dengan beberapa tahun terakhir ada, mungkin kalau saudara tahu TZ ya, tulisannya Taize ya, T-A-I-Z-E. Jadi ini satu kebangunan Kristen sebenarnya ya, tapi cukup sangat oikumene begitu ya, itu di Perancis sebenarnya ya, dan belum let's say mungkin 10 tahun terakhir inilah begitu. Nah, itu kebangunan itu muncul membuat apa, agama-agama yang baku, yang institusi itu khususnya Kristen itu mulai memiliki sebuah dinamika yang lebih. Nah, ini kita bicara mengenai religion and spirituality dulu gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, spirituality itu adalah motor daripada sebuah agama. Tanpa sebuah spiritualitas ya, maka agama itu akan menjadi agama yang mati sebenarnya, agama yang mati. Nah, sebenarnya saya ingin mendasari teks ya berkaitan subjek ini. Saya ingin mengajak kita melihat dari Matius 6 ya, tapi kita akan khusus melihat Matius 6 ayat 1. Tapi sebelum ke ayat 1, saya ingin saudara melihat dulu. Jadi ini konteksnya konteks besar. Matius 6 1 sampai 18 ya. Yesus mengajar, ini bagian khotbah di bukit, bicara mengenai hal memberi, bicara mengenai hal berdoa, bicara hal berpuasa. Nah, sebenarnya memberi, berdoa, berpuasa ini komponen daripada religion ya, komponen daripada religion. Tadi saya katakan ada institusi dengan format keagamaannya. Nah, format keagamaan umumnya semua agama selalu ada yang namanya give, memberi, berdoa, berpuasa begitu loh. Ini religion, ini bicara mengenai religion. Nah, menariknya sebenarnya di ayat yang pertama ini menjadi introduction daripada realitas religion tadi ya, give, pray, fasting tadi ya. Matius 6 ayat pertama ini menjadi ayat awal sebelum masuk di dalam ayat-ayat selanjutnya berkaitan give, pray, and fast ya, berkaitan religion tadi. Nah, saya akan bacakan ayat yang pertama di sini, Matius 6. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Rekan-rekan, saya pingin garis bawahi satu kalimat, satu statement daripada Yesus di sini. Yesus bicara mengenai kewajiban agama. Ya, jadi Yesus bicara mengenai kewajiban agama. Nah, kewajiban agama ini yang tadi religion tadi, ya. Tetapi ketika bicara mengenai religion, Yesus mengkaitkan dengan sebuah responsibility, sebuah kewajiban. Nah, Yesus berkata, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu dengan begini, ya, dengan begini. Nah, saudara, tadi saya katakan ini kan ayat awal ya. Nah, kalau kita kemudian perhatikan, ini sebenarnya menarik. Ayat awal tersebut, kewajiban agama itu Yesus ikuti dengan kalimat hypocrite, ya, orang munafik, ya, orang munafik. Jadi tadi saya katakan, jadi coba kalau saudara sedang dengan Alkitab di tangan saudara, ini di slide saya ini nggak ada, tapi coba kalau saudara lihat secara cepat, ya, tadi kan ini pasal 6 ayat 1 sampai 18 ya. Tadi saya katakan ayat 1 Yesus bicara mengenai agama, kewajiban agamamu. Ayat 2 sampai 4 bicara mengenai give. Perhatikan ayat 2. Ayat 2 Yesus mulai dengan kalimat begini. Jadi apabila engkau memberikan sedekah, jangan engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik. Jadi kata hypocrite itu muncul seperti orang munafik. Itu dalam perihal give. Sekarang mengenai pray. Ayat 5 sampai ayat 15. Ayat 5 Yesus berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, hypocrite itu muncul lagi di bagian awal dari pray. Bagian fasting, ya, bagian fasting dalam ayat 16 mulai.
Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Ya, seperti orang munafik. Jadi, rekan-rekan, menurut saya ini menarik nih. Di dalam bicara mengenai religion, yang tadi saya katakan give, pray, and fasting tadi, Yesus memulai dengan ayat pertama, lakukan kewajiban agamamu, hati-hati. Dan Yesus mulai dengan 3 komponen religion ini, give, pray, fasting, dengan kata, jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Jangan seperti orang munafik. Nah, menurut saya disinilah menjadi hal yang sangat membahayakan, karena ketika religion menjadi dilakukan dengan beragam kewajiban itu menjadi satu hal yang munafik, maka realitas spirituality, motor daripada agama, menghidupi give, praise, fasting itu menjadi hilang. Ya, jadi menurut saya kata kunci di sini, hypocrite, munafik, ini menjadi hal yang harus diwaspadai semua agama. Ya, semua agama. Ya, kewajiban agama itu bisa menjadi munafik. Ya, dan ketika kewajiban agama menjadi munafik, esensi motor agama spiritualitas hilang. Nah, sebenarnya munafik itu apa sih? Sebenarnya munafik itu apa? Nah, sebenarnya kata munafik, ya, hypocrite di dalam bahasa asli itu ada beberapa terjemahan tentu saja, tapi terjemahan yang beberapa arti maksud saya, tapi arti yang sangat tepat, khususnya berkaitan dengan subjek atau berkaitan pembicaraan Yesus mengenai berpuasa, memberi, dan berdoa ini. Kata hypocrite ini adalah kata yang berarti seorang aktor, seorang stage player, pemain sandiwara gitu loh. Jadi kita mendapati kalau kita nonton satu sandiwara atau sebuah movie misalnya, kita ada berjumpa dengan pemeran yang baik, pemeran antagonis dan sebagainya, tetapi kita mendapati ini mereka sedang bermain sandiwara. Artinya luarnya kelihatan oke, kelihatan dia berperan sebenarnya, tapi di dalamnya dia bukan begitu. Ya, di dalamnya dia bukan begitu. Jadi hypocrite itu adalah sesuatu yang terjadi identik dengan sedang bermain aktor, bermain sandiwara. Itu arti daripada kata hypocrite. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa proses ini bisa terjadi? Karena ketika kita sedang bermain sandiwara, dan saudara cukup banyak kita itu hari Minggu itu sebenarnya kita mengenakan jubah Kristen, ya. Ketika kita memimpin pujian, kita mengenakan jubah worship leader. Bahkan sangat mungkin hamba Tuhan berkhotbah, dia sedang mengenakan jubah pengkhotbah, ya. Karena dia sedang dalam 1,5 jam di dalam kebaktian minggu itu, kita sedang bermain gereja-gerejaan, ya. Termasuk kita datang ke gereja, kita bermain dengan wajah yang senyum, wajah yang baik. Waktu tunggu lift mungkin kita nggak ngamuk-ngamuk begitu. Pas pulang dari gereja antri kita semua sabar begitu. Tapi setelah 500 meter jauh daripada gereja, kita udah klakson sana sini begitu, ya. Sekali lagi bukan berarti saya berkata klakson sih salah sih begitu, ya. Cuma menarik sekali masuk ke ruang parkir gereja, kita semua itu kayaknya jadi baik banget begitu loh. Jadi baik banget, ya. After dari luar gereja, kita itu kayaknya hidup dalam dunia yang berbeda. Nah, ini sebuah kebahayaan sebenarnya. Kebahayaan aktor, kebahayaan hypocrite tadi. Dan kalau ini terjadi pelan-pelan, dan biasanya pelan-pelan, ya. Biasanya pelan-pelan. Kalau kita tidak mawas diri, saudara, maka akan berbahaya banget. Berbahaya banget. Berapa waktu lalu ada satu acara reality show, ya, dan udah lama sih, ya, udah cukup lama, kami sempat tonton kan gitu, dan ada satu anggotanya itu diminta, ya, karena dia juga pemain selain ya dia aktris lah begitu, ya, pemain movie lah juga gitu. Lalu di dalam reality show itu dia diminta untuk coba untuk menangis, keluarkan air mata begitu loh. Dan saya cukup surprise begitu loh. Dia coba tenang sedikit, menjauh, dan
Karena settingannya tuh kita nggak lihat, jadi nggak ada settingan suara lagu apalah peristiwa, tapi dia dengan imajinasi dia bisa coba menjiwa begitu rupa, dan menariknya air mata dia keluar begitu, nangis gitu. Saya sampai dengan istri, kayak dengan anak waktu masih ada di sini, kita sampai kaget. Gila ya, ini ada orang bisa kayak begini, begitu jadinya. Ini aktornya luar biasa ya. Tapi ini, setelah perhatikan, dia bisa terjadi begini bukan karena langsung, tentu saja pelan-pelan. Nah, saya rasa kita juga begitu nih. Di gereja, kalau kita tidak hati-hati menghidupi keagamaan kita pelan-pelan bisa jadi munafik. Bisa menjadi seorang aktor, seorang stage player. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyikapi supaya jangan sampai seperti itu. Dan supaya religion kita ada spiritualitasnya, ada motornya, ada yang sesuatu yang membuat hidup keagamaan kita. Nah, ini menjadi PR-nya. Nah, saya akan mencoba mengkaitkan dengan kisah Matius 6 tadi. Ya, ada dua hal yang saya ingin sharingkan berkaitan Matius 6 ini, untuk menurut saya dua pembelajaran penting untuk membuat supaya kita jangan menjadi orang munafik ya, jadi orang munafik. Oh iya, yang pertama adalah saya ingin lihat dalam kategori, karena ini bicara mengenai kewajiban agama, dan hidup kita itu suka nggak suka itu, kita itu punya format hidup ya, seperti adanya job tertentu atau adanya profesi tertentu yang menuntut tugas dan tanggung jawab ya. Sebenarnya bukan hanya job dan profesi ya. Status kita membuat kita tuh seperti punya tugas dan tanggung jawab. Nah, menariknya, hidup di dunia kita tidak bisa lepas daripada status ya. Entah saudara di tempat pekerjaan, saudara di tempat rumah tangga, saudara di gereja, dimanapun saudara berada, saudara punya status ya. Saudara punya status ya. Termasuk ketika kita saat ini, ada rekan-rekan, ada tadi satu rekan yang menjadi statusnya sebagai WL, saya sebagai preaching, saudara sebagai pendengar. Nah, kita semua punya status, punya jobnya, punya profesinya. Nah, menariknya ketika kita berada dalam sebuah agama, suka nggak suka kita ada dalam sebuah role, sebuah peran, ya, status tadi, job tadi, profesi tadi, role tadi. Nah, role peran ini, which is sebenarnya nggak salah sih sebenarnya, karena kita nggak bisa lepas daripada status, profesi, role tadi. Tetapi role ini membuat kita terjebak, atau bukan terjebak ya. Role ini membuat kita ada dalam area tugas dan tanggung jawab. Ya, tugas dan tanggung jawab. Tugas tanggung jawab ini nggak salah ketika kita bicara dalam konteks religion. Ya, kita sebagai orang Kristen punya tugas. Kita memberi, kita berdoa, kita berpuasa. Ya, itu tugas. Ya, dan tanggung jawab kita begitu loh. Sebagai umat Kristen atau umat agama lain, apapun itu. Tetapi permasalahan daripada tugas adalah tugas ini kemudian menjadi satu orientasi yang membuat kita tuh hanya semata-mata melihat ya apa ya, ini hanya menjadi sebuah bagian yang, sebuah obligation yang saya harus selesaikan. Jadi orientasinya jadi mekanik. Itulah sebabnya misalnya di dalam dunia kerja ada orang yang ada istilah tango ya. Udah tango begitu loh. Kenapa udah waktu jam pulang udah langsung pulang, nggak usah pusing ya. Karena spiritnya itu tugas dan tanggung jawab. Jadi dia tuh cuma datang kerja, dia tahu oh ini jam kantor jam 8, let's say sampai jam 4 atau jam 5 ini saya ngantor. Setelah itu ya sorry aja. Ya, sorry aja. Ya. Nah, spiritnya tuh beda. Nah, spirit daripada tugas tanggung jawab yang sebenarnya realitas tugas tanggung jawab ini tidak salah, tetapi ketika spiritnya menjadi spirit yang hanya pada tugas dan tanggung jawab tanpa memaknai spirit yang ada di dalamnya itu, nah itu yang menjadi problem. Nah, di dalam kekristenan dan di dalam kisah daripada Matius 6 ini, ya, kalau kalian rekan-rekan kalau perhatikan ya, Yesus itu berkata, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Saya tertarik dan bukan hanya di ayat pertama ya, di ayat-ayat selanjutnya dan di dalam begitu banyak bagian Alkitab.
ada sebuah konsep spirit yang saya sebut spirit hamba versus spirit anak. Ya, jadi Alkitab itu cukup banyak berbicara mengenai kita relasi itu dengan Bapa. Ya, Yesus juga bicara mengenai menggunakan kata Bapa di surga itu cukup banyak di dalam perikop ini, ya. Dan bukan hanya perikop ini sih, sebenarnya di dalam bagian ayat yang lain. Jadi kita nggak bisa lepas daripada tugas tanggung jawab, tetapi ingat, ya jangan lakukan itu karena spirit hamba, spirit yang tenggo tadi, tapi spirit anak. Sebenarnya kalau kita bicara ya, urusan kalau kita saudara misalnya punya bisnis lah begitu, enakan bisnis itu untuk bagian ini saudara boleh jawab ya. Pertanyaan saya matiin dulu ya. Di dalam saudara misalnya running bisnis ya, lalu saudara melibatkan ada karyawan, pekerja, dan ada anak. Pertanyaan saya, ngurus pekerja dengan ngurus anak, saudara sebagai owner, lebih susah mana? Ngurus pekerja atau ngurus anak? Di dalam dunia pekerjaan nih. Ada yang mau kasih respons? Saya berharap saudara masih ada di situ ya. Meskipun mungkin sembari mengerjakan, melihat yang lain tetap bisa. Oh, di chatting. Anak kali Bang, ngurus anak. Lebih sulit ngurus anak ya. Secara performance lebih baik hamba atau lebih baik anak? Anak. Performance artinya kinerja. Ya, kinerja. Lebih baik pengerja. Lebih baik pengerja. Secara tingkat pecat, saudara lebih gampang pecat anak atau pecat pekerja? Pekerja. Pertanyaan saya loh, performance kan pekerja bagus. Ngurus lebih gampang ngurus pekerja. Lebih susah ngurus anak, performance bisa anak lebih main-main, tapi kenapa kok anak dipecat lebih susah? Karena pekerja lebih gampang. Calon pewaris kerajaan. Iya, ini menarik sebenarnya ya. Jadi jawabannya menurut saya sederhana, ya karena dia anak. Ya, dia bukan pekerja sih jadinya. Ya, meskipun ya, jujur ngurus anak itu lebih ribet ya. Performance pekerja lebih baik. Tetapi kita tahu di dalam anak itu tetap ada bagian yang terpenting daripada segala hal, yaitu kita bicara mengenai relasi. Ya, kita bicara mengenai kedekatan. Kita bicara mengenai keintiman. Ya. Sehingga kadang-kala anak itu malas, tapi ada keintiman, kedekatan. Dan keintiman, kedekatan itu, atau nantinya kita bicara mengenai love, relationship, ya cinta itu membuat mungkin dia kerja nggak becus. Tapi ada relasi love relationship itu membuat kerja yang tidak becus itu punya nilai yang spesial, punya nilai yang hidup. Ya. Jadi bukan nilai seorang hamba. Nah sebenarnya rekan-rekan semuanya di dalam melakukan kewajiban agama, dan ini yang Tuhan minta. Ya. Dan ini yang harus menjaga supaya religion kita, religiosity kita itu bisa tetap hidup. Spirituality itu akan hidup melalui apa? Relationship. Dan bicara mengenai apa? Loving relationship. Nah, karena ini loving relationship membuat juga tugas dan tanggung jawab itu menjadi cair. Tugas dan tanggung jawab itu tidak terbatas dalam jam 8 sampai jam 4, jam kerja. Ketika kita pulang di rumah, ketika kita sedang santai, ya. Jadi ini menjadi cair. Ya. Kalau kita bicara mengenai give, pray, fast, hanya dalam kadar religion, maka kita bicara mengenai mungkin ada waktu berdoa, ya, entah mau berapa banyak waktu, atau berapa banyak kamu memberi, berapa banyak kamu puasa dan kegiatan agama lainnya. Ketika bicara mengenai religion dalam konteks spirit hamba, dalam melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka religion itu menjadi religion yang punya batasannya. Batasan waktu, batasan tempat, batasan situasi. Tetapi
Kalau religion itu dengan spirit anak, ini menjadi cair dan intensitas itu menjadi begitu hidup. Intensitas itu menjadi begitu hidup. Saudara, kita relasi suami istri atau orang tua anak kan kita nggak dibatasi, oke, jam ini ngomong ya, jam ini relasi ya, jam ini selesai ya. Lalu lu kalau tengah malam kenapa jangan nyari ya, gitu. Nggak ada kayak begitu. Ya. Dan karena ini loving relationship membuat keintiman, kedekatan. Mungkin anak kita kadang-kala gagal, kadang-kala kurang bagus, tapi it's okay. Dan itulah bicara mengenai spirituality. Kadang-kala kita juga gagal, kita juga berdosa, kita juga jatuh lagi. Tapi Tuhan tuh buka tangan, Tuhan terima kita seperti Bapa yang sayang anaknya. Dan kita datang menangis lagi, kita berelasi dengan dia. Lalu kita kena mulai lagi cinta kepada Tuhan. Ya. Itulah sebabnya dalam kehidupan Simon Petrus, kisah yang paling menarik itu ketika Simon Petrus sudah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dan Yesus berkata, do you love me? Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Udah, come on, mengasihi aku, jalanin lagi. Ya. Ini jalanin jalanin hidup semuanya itu. Ya, dan ketika sebuah tindakan kecil dilakukan dengan kasih, itu akan menjadi sesuatu yang sangat meaningful. Dan itulah sebabnya pelayanan gerejawi, kalau kita memahami ini, kita tuh nggak usah pusing, loh kok gue nggak jadi WL, kok gue singer melulu, ya, atau kok gue usher melulu, ya, atau kok saya cuma bagian ngatur ini melulu. Nggak ada istilah kecil. Istilah kecil itu cuma urusan manusia yang melihat. Tapi Tuhan senang dengan setiap apa yang kita lakukan, dan kita lakukan itu dengan kasih, ya, dengan kasih, ya. Ketika bicara relasi dengan anak, misalnya kita mungkin hanya merangkul tuh anak, atau kita pick up tuh anak, ya, menjemput tuh anak, ya. Kita mungkin nggak bisa beli anak barang yang mahal, ya, karena keterbatasan finansial kita. Tetapi itu anak happy kok begitu loh. Bukan karena kita bisa beli mobil kasih dia, atau bisa warisin company kepada dia. Lalu kita menjadi relasi indah, bukan itu, ya. Nah, jadi ini hal yang pertama yang saya ingin tegaskan, untuk menjaga religion kita tetap punya motor yang benar. Spirituality itu hanya satu cara, ya. Kita membiarkan relasi dengan Allah masuk dalam relasi yang seperti Bapa sayang kepada anak, seperti anak yang sayang kepada Bapa. Enggak ada batasnya. Ya, enggak ada batasnya. Ya, relasi dengan anak enggak ada batasnya, dan enggak ada urusan besar, enggak ada urusan kecil. Besar kecil kita bawa kepada dia, kepada Tuhan, ya. Dan seperti anak kita depend kepada Bapa, ya kita ngomong aja semua. Bahkan anak itu kalau mau kesel juga nggak apa-apa, ya. By the way, ini anak saya, kontak saya. Oke, sorry sebentar ya. Oke, ini bagian yang pertama, ya, bagian yang pertama, ya. Jadi ini bagian yang pertama yang saya ingin ajak kita lihat. Bagian yang kedua dari Matius pasal 6, ya. Matius pasal 6 di sini adalah kemudian saya ingin kaitkan ketika bicara mengenai kewajiban agama, bicara mengenai religion, dan juga dalam konteks kisah Matius 6, saya melihat ada realitas karena ini tugas dan tanggung jawab membuat ada unsur take and give, ya, take and give. Nah, kalau kita perhatikan ya sejak ayat pertama, ya, Yesus pun bicara mengenai jangan kamu lakukan kewajiban supaya dilihat orang atau ingin mendapat upah, ya, karena upahmu itu dari Tuhan. Ya, jadi menarik sekali ketika kita, karena ini adalah sebuah community religion, agama begitu ya, dan kita berelasi satu sama lain. Sorry sebentar, ini saya mesti beritahu anak saya supaya Caca tolong telepon mami ya, papi lagi ada acara. Thank you. Sorry ya, ini karena temanya berkaitan relationship, saya juga mesti terima tadi. Meskipun tadi sudah ada ini. Ya. Oke, apa namanya, berkaitan take and give, ya, berkaitan take and give. Jadi kalau kita perhatikan Matius pasal 6 tadi itu ada realitas
take and give di situ ya. Ada take and give. Itulah sebabnya di dalam kisah ini kita melihat ada spirit ya di dalam melakukan kewajiban agama itu, spirit show off ya. Di dalam semua kisah ini Yesus bicara gitu mengenai give, pray, fasting ya. Bicara mengenai show off. Itu ada di situ tuh. Tapi sebaliknya Yesus berkata, nah, lu lakukan tuh nggak perlu show off, nggak perlu tunjukin untuk mendapatkan sesuatu, tapi lakukan secara secret ya. Lakukan secara rahasia ya, secara sembunyi. Yang penting Tuhan lihat, bukan orang lain lihat. Nah, saya rasa ini adalah inti daripada spirituality. Inti spirituality, kita tuh tidak dipanggil untuk orang lihat saya sebagai pendeta, ya, saya sebagai seorang pelayan yang luar biasa atau apa begitu loh jadinya, ya. Jadi sifatnya tuh bukan begitu jadinya. Jadi saya tidak show off gitu, enggak begitu loh, ya. Tetapi saya itu hanya lakukan untuk Tuhan, ya. Saya hanya lakukan untuk Tuhan jadinya. Nah, jadi susahnya ya di dalam semua tugas tanggung jawab yang kita lakukan, semua hal yang kita lakukan. Nah, sebagai manusia itu kan kita kepingin dinilai, ya. Misalnya kayak saya khotbah, ya saya juga senang kalau jemaat ngomong, waduh, Pak Tommy, Musa Tommy, Pendeta Tommy khotbahnya bagus loh. Oh, siapa yang nggak senang? Ya. Cuman permasalahannya adalah gini nih. Kadang-kala sebagai manusia kita terjebak di dalam realitas hidup yang artificial di luar, ya. Dan terjebak di dalam take and give tadi. Nah, Yesus berkata, hati-hati. Ketika kamu lakukan tugas keagamanmu untuk show off, atau katakanlah nggak show off langsung lah begitu loh. Kalau nggak ada orang yang puji kamu rasanya kayaknya gue nggak dihargai ya. Udahlah, gue nggak usah melayani aja dah begitu. Memang kita nggak show off, tapi kita merasa kalau nggak dihargai itu menjadi sesuatu yang something begitu loh jadinya. Nah, kalau ada spirit seperti itu sebenarnya pada dasarnya sama spirit show off. Cuman kita butuh dihargai. Nah, Tuhan cuma ingatkan, yang penting tuh Bapa lihat. Ini spirituality bicara mengenai kamu dengan Tuhan. Bukan kamu dengan orang lain. Bukan kamu dengan orang lain. Nah, ini yang perlu dijaga. Ini yang perlu dijaga. Nah, kalau tadi, bagian pertama tadi saya bicara mengenai fokus on relationship, loving relationship, seperti Bapa dan anak, maka di sini take and give ini, spirit show off ini, saya bicara mengenai fokus on authenticity, ya, authenticity. Jadi otentisitas, ya. Jadi otentisitas ini kan bicara mengenai apa adanya, ya, keaslian, ya, sesuatu yang bukan dibuat-buat. Ya, sesuatu yang bukan dibuat-buat. Nah, spiritualitas itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Nah, sebenarnya itulah sebabnya ya ketika saya misalnya semakin kesini berkhotbah, kadang-kadang saya juga lumayan ada jemaat yang berkata kepada saya, Musa, ya secara personal, Musa, thank you ya. Maksudnya saya cuman melihat Musa itu, Pendeta Tommy itu ketika Musa berkhotbah, Musa juga membagi kegagalan Musa. Sehingga saya merasa kayaknya iya ya, kita manusia sama-sama gagal dan mau sama-sama bertumbuh. Nah, saya rasa ini penting. Ya. Jadi otentisitas artinya kita berikan ruang kepada kegagalan, kelemahan kita, dan kita berani datang kepada kegagalan, kepada kelemahan kita, dan kita tidak khawatir orang menolak kita. Kita tidak khawatir orang menganggap kok kurang rohani begitu loh. Kita tidak khawatir begitu. Tapi kita cuma mau beritahu kepada orang, saya mau bertumbuh. Jadi authenticity ini menjadi satu kunci untuk sebuah perjalanan pertumbuhan rohani yang semakin bertumbuh. Jadi ketika authenticity ini bersama dengan loving relationship tadi,
itu membuat kehidupan rohani kita menjadi sebuah kehidupan yang hidup, ya, menjadi sebuah kehidupan yang apa namanya, yang menjadi kehidupan Kristen yang menarik. Jadi membuat kita give, pray, fasting menjadi sesuatu yang menarik, menjadi sesuatu yang live jadinya, bukan sesuatu yang kaku seperti aturan religion. Jadi give, pray, fast ini kan norma agama, ini religion. Ini bagus. Tapi ketika kita lakukan ini dengan spirit loving relationship dan authenticity di sini, hidup yang otentik, maka giving, praying, fasting ini menjadi sesuatu yang hidup. Tidak menjadi sesuatu yang kaku, bahkan kita jatuh, kita gagal, kita nggak bisa memberi mungkin karena kondisi keuangan finansial lagi sulit. Nggak apa-apa begitu. Nggak apa-apa. Tuhan tahu hati kita. Atau kita lagi masa yang stressful banget. Kita nggak bisa punya waktu untuk berdoa begitu banyak. Membaca Alkitab. Ikut the mission misalnya. Nggak apa-apa begitulah jadinya. Tapi yang penting kita tahu ada loving relationship. Bapa yang sayang kita. Dan kita mau tetap secara otentik kita terbuka, Tuhan, saya lagi stressful. Saya cuma hanya bisa teriak. Nah, saudara, itulah sebabnya kalau saudara baca Mazmur, ya, Mazmur itu adalah Mazmur yang sangat otentik, kitab Mazmur. Kadang-kala kita doa, kita lakukan kegiatan agama itu, kita kan sesuatu yang nice gitu loh, ya. Kadang-kala ada orang berdoa aja yang nggak salah, ya. Doa tuh kayaknya rohani benar begitu, ya. Rohani benar gitu loh. Nggak salah, ya. Bahkan bisa kutip ayat Alkitab yang banyak. Nggak apa-apa. Bagus, ya. Tetapi apakah doa itu hanya seperti itu? Oh, enggak. Kalau saudara baca di Mazmur bisa berkata, Tuhan, aku benci nih pada orang-orang ini. Tapi dia tidak hidup dalam kebencian. Titik. Itu tidak titik. Itu masih koma, ya. Karena dalam kebencian itu dibawa pada Tuhan, dan anugerah Tuhan membuat dia belajar dari benci menjadi tidak benci, menjadi netral, dan belajar mengasihi. Tapi ada proses. Ada proses. Nah, rekan-rekan, saya mendapati ya, di dalam dinamika daripada religion dan spirituality tadi, kita nggak bisa melepaskan religion. Karena ada institusi dan format perlu ada. Ya, jadi meskipun kita bicara doa itu religion. Ya, itu format. Ya. Tapi doa itu harus punya spiritnya. Itu spirituality-nya. Nah, untuk membalance itu melalui Matius pasal 6, dua hal yang menurut saya penting di situ. Kita harus keep relationship, ya. Kita keep khususnya loving relationship, dan kita keep authenticity, ya, sebuah hidup yang otentik, ya. Hidup yang otentik, ya. Hidup yang ya oke, saya dosa, it's okay. Tapi saya mau growing, saya mau berubah, saya mau bertobat. Nah, itu yang terpenting. Tidak perlu menampilkan seseorang yang rohani banget, ya, rohani banget, ya. Dan good news-nya, Yesus datang, justru dia bergaul dengan orang berdosa kok. Dan Yesus bahkan sebaliknya berkata, celakalah engkau pemimpin agama, karena engkau adalah orang-orang yang munafik, ya. Engkau hanya menjadi orang-orang yang menekankan institusi, format keagamaan, tapi tidak spirituality. Oke, rekan-rekan, saya akan stop di sini. Dan kalau ada yang mau bertanya, ya silakan. Kita punya waktu lumayan, bisa saling discuss, saling. Atau saudara yang mau kasih masukan juga welcome, ya.